Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lindiska Azaro dari Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2017. Dalam video kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait artikel dari UAS Bahasa Indonesia Akademik yang sudah saya buat. Artikel saya ini berjudul Aspek-aspek politik, sosial budaya, dan ekonomi dalam pendidikan di Indonesia. Tujuan saya membuat artikel ini adalah saya ingin memberitahu bahwasannya aspek tersebut sangatlah penting dan sangat berkaitan dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Di sini saya menulis abstrak saya dengan isi sebagai berikut. Education is a very important aspect for the next generation of the nation. As we know, education is an activity relating to learning activities, teaching both formally schools courses and non-formal such as environment organization. In order to study and process with a storytelling environment, education in each country has different aspects, but we can know that all countries has three important aspects of education, namely politics, social culture, and economy. Dari esai tersebut, saya menjabarkan bahwa pendidikan merupakan suatu aspek penting bagi setiap negara, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun seperti itu. Mengapa pendidikan sangat amatlah penting? Karena pendidikan yaitu sebagai landasan awal dasar untuk generasi penerus bangsa agar lebih baik dan maju ke depannya. Terdapat dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal meliputi tempat kursus dan sekolah, sedangkan pendidikan non-formal seperti lingkungan, karang taruna, bahkan organisasi-organisasi kecil lainnya. Di dalam bab pendahuluan, yaitu saya menuliskan tentang latar belakang. Latar belakang yang dimaksud yaitu latar belakang mengapa saya memilih untuk menulis artikel tentang aspek-aspek politik, sosial budaya, dan ekonomi terhadap pendidikan di Indonesia. Dari pendahuluan ini, latar belakangnya lebih ke menjabarkan apa sih pendidikan itu secara literal. Pendidikan itu yaitu suatu kegiatan mendidik, kegiatan belajar mengajar, kegiatan untuk memperoleh ilmu. Dan di latar belakang ini saya menjelaskan juga bahwasannya dalam bab berikutnya atau poin-poin berikutnya seperti pembahasan dan kesimpulan, yang ada 3 poin penting yang akan saya bahas, yaitu poin aspek-aspek politik, aspek-aspek sosial budaya, dan ekonomi dalam pendidikan di Indonesia. Metode penelitian yang saya gunakan dalam pembuatan artikel atau makalah ini yaitu metode observasi dan kepustakaan. Metode observasi yang dimaksud dalam metode ini yaitu saya atau penulis melakukan observasi atas kajian-kajian kepustakaan, yaitu kajian-kajian yang sudah terkumpul berupa data. Jadi saya melakukan observasi terhadap data-data atau jurnal-jurnal, buku-buku atau artikel yang memang sudah dipublikasi oleh penulis sebelumnya atau jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi oleh peneliti sebelumnya. Lalu saya akan menggabungkan dan mengkolaborasikan dari data-data dan jurnal-jurnal tulisan tersebut sebagai penelitian, sebagai hasil untuk pembahasan tulisan saya. Di bagian pembahasan ini, saya membahas 3 aspek seperti yang sudah saya jabarkan dari awal video. Aspek pertama yang saya jabarkan di sini yaitu politik. Mengapa aspek politik dapat berkaitan dengan pendidikan di Indonesia? Di bagian ini saya ingin menjelaskan mengapa aspek politik berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Yaitu
Aspek politik dalam pendidikan yang berkualitas tersebut masih mencari-cari pola hingga saat ini, tulis Harti Laar pada bukunya di tahun 2003. Mengemukakan dua fungsi besar negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak dan mempersatukan rakyat banyak tersebut dalam suatu wadah yang disebut negara. Michael W. Apple dalam Tilaar tahun 2003, buku yang diterbitkannya, menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat. Jadi dengan adanya pendidikan dapat mereka salurkan keinginan-keinginan untuk berpolitik. Yang selanjutnya yaitu pembahasannya aspek sosial budaya dari pendidikan. Aspeknya itu menghubungkan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan dalam pendidikan sebagai institusi untuk memelihara kesinambungan dan pengembangan masyarakat dan kebudayaan. Menurut Siti Masitona Sinaga, terdapat 5 kesimpulan terkait aspek sosial budaya dalam pendidikan, yaitu 1. Hubungan sosial budaya sangat erat dengan pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan adalah media atau medium yang baik dan tepat dalam memperkenalkan serta melestarikan sosial budaya. Yang ketiga, membahas tentang sosial budaya juga mengkaji adat kebiasaan, norma, nilai, sikap, tingkah laku, dan perilaku. Yang keempat, pelaksanaan pendidikan didasarkan pada filsafat dan filsafat pendidikan yang dianut. Yang terakhir, di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan pendidikan didasarkan pada filsafat Pancasila dan karakter yang diharapkan terbentuk sebagai pengaruh pelaksanaan pendidikan adalah karakter Pancasila dan sosial budaya yang berasaskan Pancasila. Dan yang terakhir yang saya bahas dalam tulisan ini yaitu aspek yang terakhir, aspek ekonomi di Indonesia. Para ilmuwan di abad 19 menganggap bahwasannya pendidikan sebagai investasi. Sebagai investasi yang dimaksud adalah sebagai investasi SDM atau sumber daya manusia. Jadi dengan adanya pendidikan, maka faktor ekonomi kita akan terbantu, yaitu misalnya dengan membuka instansi sekolah, maka akan ada siswa yang mendaftar sehingga akan ada perputaran perekonomian di dalam sistem tersebut guna untuk membayar atau memberikan upah kepada tenaga-tenaga pengajar atau pendidik di dalam suatu instansi pendidikan tersebut. Dan sesudah saya membahas ketiga hal tersebut, saya malah langsung dapat menyimpulkan bahwasannya dari data-data serta tulisan-tulisan di atas dapat kita simpulkan bahwa aspek-aspek politik, sosial budaya, dan ekonomi memang sangatlah berkaitan dengan pendidikan di Indonesia, dan itu sangat-sangat amat tidak dapat kita pungkiri, dan hal tersebut memang sudah begitu adanya sejak dulu kala. Saya rasa itu saja. Saya akan mengakhiri presentasi saya saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.